dipersembahkan oleh Selamat malam. Ada dua hal yang sejak awal kita diperingatkan, khususnya menghadapi tahun 2011, yakni naiknya harga minyak dunia, dan yang kedua adalah naiknya harga pangan. FAO bahkan sudah memperingatkan sejak tahun 2009 bahwa ada sepertiga dari penduduk dunia yang kemungkinan dihadapkan kepada persoalan ketersediaan pangan yang kurang. Dan itu memang harus kita antisipasi, karena persoalan baik harga minyak maupun harga pangan bisa menimbulkan gejolak sosial, terutama di Indonesia. Dua hal itulah yang selalu mempengaruhi situasi politik di dalam negeri. Lalu seperti apa jalan yang harus kita tempuh untuk menghindarkan terjadinya gejolak sosial akibat kenaikan harga energi dan juga harga pangan? Bersama saya, Surya Pratomo, inilah Economic Challenges. Terima kasih telah hadir. Juga ada wakil dari parlemen, ada Ketua Komisi 6 DPR RI, Erlangga Hartarto. Selamat malam, Pak Erlangga. Juga ada wakil-wakil dari kelembaga. Ada Direktur Utama Perum Bulog, Bapak Sutarto Alimuso. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Sutarto. Mana Indonesia harus mencarinya. Pak Susono, saya ingin mulai diskusi ini dari Pak Susono. Pak Susono, seperti apa sih peta atau gambaran situasi yang kita hadapi sekarang ini, khususnya dalam kaitan harga pangan itu sendiri? Ya, saya kira begini ya, Pak Tommy ya. Artinya dalam situasi tadi digambarkan dunia di beberapa negara ya terjadi penurunan produksi. Ya, alhamdulillah sebetulnya untuk pangan pokok kita ya, terutama beras yang menjadi andalan kita. Artinya di tahun 2010 saja kemarin kita masih meningkat ya. Dan angka sementara yang sudah dikeluarkan oleh BPS kita naik 3,13%. Nah, tidak terlalu khawatir untuk bahwa produksi tahun 2011 ini relatif lebih aman. Baik. Dan kita sudah keliling, Pak Tommy ya, sudah keliling ke beberapa daerah. Relatif kemarin pun membawa juga kalangan media untuk keliling dari Jakarta ke Cirebon sampai ke Cilacap. Realitasnya bahwa produksi relatif baik, ya. Dan serangan hama orang pun juga relatif sudah berkurang. Baik, Pak Erlangga, saya ingin sekarang bertanya pada Pak Erlangga, apakah Pak Erlangga sependapat dengan Pak Menteri ataukah mengkhawatirkan khususnya adanya tren kenaikan harga pangan dunia? Pertama, apa yang terjadi di 2011 ini mirip apa yang terjadi di 2008. Baik itu mengenai pangan maupun mengenai energi. Apa itu kesamaannya? Jadi kesamaannya harga minyak sudah naik, kemudian harga komoditis semua meningkat. Jadi ini sebetulnya skenario ini kita pernah hadapi di tahun 2008. Dalam arti mendekati krisis. Kemudian yang kedua, tetap kita harus mengatakan bahwa dunia ini demand-nya itu semakin tinggi. Dan pada saat demand meningkat, maka semua negara ini harus mempersiapkan dari segi pembenahan sisi supply. Thailand saja yang tahun kemarin ekspor 10 juta, diperkirakan tahun 2020 akan turun menjadi 7 juta. Sedangkan Vietnam akan naik sedikit, menjadi dari 6 juta menjadi 7. Jadi posisi Thailand dan Vietnam akan berubah. Dua ini menjadi penting karena secara geopolitik Indonesia tergantung kepada dua negara ini. Indonesia kali ini import untuk mengantisipasi ini kan mendekati 1,8 sampai 1,9 juta ton. Nah, sebetulnya kita ini punya potensi lahan pertanian yang sekarang 13 juta khusus untuk sawah. Nah, kalau kita sekarang panen hanya 5 ton, ini kan kita punya padi itu per tahun kira-kira 37 juta. Secara teori kebutuhan nasional itu 3 juta. Jadi secara teori kita punya surplus secara teori. Tetapi prakteknya kan ini tidak berbeda karena ya? Panennya tidak sama. Nah, sebetulnya yang harus kita dorong itu adalah intensifikasi. Kalau kita naik 1 juta saja, itu kita bisa punya potensi sampai 78 juta ton gabah yang mungkin bisa menaikkan 4 sampai 5 juta kelebihan padi. Nah, ini mungkin saya pikir ini yang harus didorong. Pada saat produksi naik tentunya harga akan turun. Pak Erlangga melihat apakah antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi apa yang dikhawatirkan Pak Erlangga cukup? Belum maksimal. Jadi dari DPR sendiri kami akan memperbaiki mekanisme harga.
Karena harga beras ini kan ada dua hal. Satu, administrasi price yang diatur melalui Bulog. Kemudian ada price yang diatur oleh pasar. Sedangkan Bulog ini kan perannya kira-kira untuk menjaga buffer stock. Sisanya itu adalah diabsorb oleh pasar. Nah, diabsorb di pasar itu, Komisi 6 mengambil inisiatif untuk memperbaiki undang-undang mengenai resi gudang. Sehingga maksudnya apa? Agar petani pada saat panen, dia bisa menjaminkan produknya dengan 70% itu mendapatkan working capital, sehingga produknya itu bisa ditahan sampai harga bagus. Nah, dengan demikian diharapkan bahwa kalau petani mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan keuntungan, maka dia akan terus menanam padi. Dan tidak cepat-cepat jual tidak cepat-cepat menjual seperti sekarang ditenggarai, begitu panen walaupun masih basah udah digiling saja. Nah, ini juga efisiensi lossesnya besar sekali. Baik, saya sekarang kepada Pak. Bagaimana kemudian Pak Erlangga, apa yang DPR sendiri melihat seperti apa supaya kemudian kelompok masyarakat miskin ini tidak paling terkena dampak karena kenaikan Pertama, kelompok yang miskin ini 31 juta orang ini, 70% daripada mereka punya pembelian adalah untuk pangan. Jadi tentunya harga pangan itu menjadi sangat penting. Kemudian kedua, kita tahu bahwa kondisi beras kita sebagai makanan pokok ini mempunyai tantangan, keterbatasan lahan. Khusus di Pulau Jawa sendiri, lahannya itu berkurang. Audit dari pertanian udah berkurang 500.000 hektar. Ya. Sehingga tentunya ini harus dicarikan jalan keluar. Nah, seharusnya kita juga dorong pemerintah upaya diversifikasi pangan. Kita harus makan apa yang kita bisa tumbuh atau kita bisa beli. Kemudian kedua, tentunya beberapa pemerintah di waktu yang lalu pernah memberikan BLT. 2008 memberikan BLT. Ya tentu ini harus kita lihat juga berapa jauh inflasi ini tumbuh. Pada saat dia menyentuh level tertentu, saya pikir tidak ada salah juga kalau pemerintah kembali melakukan BLT. Ada anggarannya untuk itu, Pak? Ada, Pak. Kalau anggaran kan namanya politik anggaran. Kita bisa shift dari misalnya BBM atau dari yang lain ke yang subsidi langsung. Kemudian yang kedua, selain itu juga pangan yang lain kita harus dorong. Karena kita kan persoalan kita bukan persoalan sekarang. Persoalan 2020 nanti, jumlah penduduk kita akan meningkat lagi. Pada saat penduduk kita mencapai 300 juta, kita akan terus kekurangan pangan. Nah, pangan ini menurut saya di nomor 1, ketahanan pangan. Nah, sekarang juga kita harus rubah kebijakan industri juga. Karena pangan kan mulai dari input. Input termasuk pupuk. Jadi kebijakan gas untuk ekspor itu seharusnya sudah dirubah total. Diorientasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Pupuk itu kan faktor input. Kemudian 50-60% cost daripada pangan adalah distribution cost. Nah, distribution cost ini dengan infrastruktur fisik kita yang kurang, ini costnya menjadi mahal. Kita pengalaman harga cabai meloncat, itu tidak dinikmati petani, tetapi adalah pedagang perantara. Kemudian kita bicara baru-baru ini lahan kita di Jawa Timur itu kena Bengawan Solo yang kembali banjir. Ini bukan persoalan yang baru, ini persoalan yang bolak-balik saja terjadi. Kemudian kita melihat bahwa petani kita di daerah Jawa Barat misalnya, Cirebon, Indramayu, pengairannya persoalannya. Kadang-kadang waduk yang rencana dibangun belum dibangun. Pada saat mereka butuh air, airnya tidak ada. Pada saat banjir, mereka kebanjiran. Jadi saya pikir ini physical infrastruktur, ini harus dibangun. Baik, saya nanti ingin bertanya pada Pak Asep Karsidi seperti apa kemudian kalau dari tinjauan Bakar Sultana, jangan kemana-mana, Economic Challenge akan segera kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh